Khamisan, yang kelima adalah tahqiqul yakin, ya, merealisasikan keyakinan, ya. Nabi SAW, ya, pernah menyatakan dalam satu hadisnya, yang hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh beliau. Beliau menyatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari, maksudnya mencari kasab, mencari rizki. Lalu beliau menyatakan, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, sungguh satu jiwa itu tidak akan mati sampai disempurnakan rizkinya. Wa in abta'a anha, walaupun dia terlambat mendapatkan rizki itu, tapi pasti disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari, ya. Khudhu ma halla, ambillah perkara yang halal, wada'u ma haruma, dan tinggalkanlah perkara yang haram, ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa yakum ajmain, dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan kepada kita semua, menjelaskan kepada kita semua bahwa setiap jiwa itu sudah ditetapkan bagiannya dari rizkinya dan pasti akan disempurnakannya. Tidak mungkin tidak. Kita juga sering mendengar hadis tentang takdir, tentang kitabatu al-qadar, penulisan takdir, yaitu ketika kita berada di rahim ibu kita, ketika kita berusia 120 hari, Allah mengutus malaikat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk mencatat berapa perkara? 4 perkara. Dan yang pertama kali disebutkan tentang rizkinya. Berapa rizkinya itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, dan ini pasti Allah sempurnakan. Sebagian manusia bisa jadi dia tergesa-gesa dalam mendapatkannya, dia mengambilnya dengan jalan yang haram. Padahal kalau dia bersabar dan dia akan menunggu dengan jalan yang halal, itu pasti akan Allah berikan. Tidak mungkin tidak. Pasti Allah sempurnakan. Kalau keyakinan ini sudah ada di dalam hati kita, pertama kita akan bersemangat untuk mencari rizki, tapi dari sisi yang halal. Yang kedua, kita akan berhenti dari perkara-perkara yang haram, dari rizki-rizki yang haram. Kita akan tinggalkan. Yang syubhat pun kita akan tinggalkan. Kenapa? Karena kita yakin rizki kita itu sudah ditetapkan. Kalau seandainya kita ambil dari jalan yang haram, kita dapatkan harta itu, lalu kita tinggalkan, kita nggak jadi ambil itu dari jalan yang haram, pasti Allah akan berikan melalui jalan yang halal. Wa in abta'a anha, walaupun mungkin agak belakangan, ya. Itu pasti, tidak mungkin tidak, ya. Maka seorang yang yakin benar bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan, termasuk rizki, jatah rizki kita, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan melirik pada perkara yang haram, dan dia juga akan tinggal perkara yang syubhat. Karena dia yakin rizki dari jalan yang halal itu sudah ada jatahnya, itu pasti, ya. Maka, ya, tumbuhkan keyakinan ini, ya. Tumbuhkan keyakinan ini. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa membantu kita untuk menumbuhkan keyakinan ini, ya. Kalau ada pedagang, ya, kadang-kadang secara usaha, perhitungan bisnis, kalau ngelihat tempatnya sudah luar biasa strategis, pokoknya kalau dari sisi hitungan manusia itu mesti ada hasilnya. Realitanya kadang-kadang nggak ada. Dan kita juga sering melihat ada satu tempat, warung makan misalnya, yang secara jangkauan itu jauh banget, sulit itu. Ngapain orang datang ke situ hanya untuk makan gitu. Tapi kalau sudah Allah jadikan rizkinya, oh lakunya luar biasa,
Ya, saya pernah makan di satu rumah makan diajak sama asatidzah, kita ada perjalanan ke Ciamis, ke Cilacap, itu makan di warung di pinggir jalan, namanya warung jeruk namanya. Itu subhanallah, ini warung cuma satu-satunya ada di situ. Sepanjang jalan itu nggak ada. Laku mobilnya ngantri ya. Masya Allah. Ada sebagian orang yang memang sengaja datang ke situ untuk makan, bukan karena safar. Ya luar biasa. Rizki itu sudah Allah takdirkan. Maka yakini hal ini agar kita bisa berhati-hati meninggalkan perkara yang haram dan kita juga bisa meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Sadisan yang keenam, tanmiyatul khaufi minallahi ta'ala, ya, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa khasyatihi wa ta'zimihi fin nufus, ya. Menumbuhkan sikap rasa takut kepada Allah Ta'ala dan khasyah, ya, khasyah juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia takut juga, wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala fin nufus, di dalam diri. Ya Bapak dan Ibu rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Ada perkara yang sebenarnya ini menjadi pondasi dari agama kita, tetapi seringkali kita abai dalam hal ini, yaitu ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu pondasi dari agama ini adalah ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala banyak caranya. Di antaranya adalah dengan memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah ataupun yang qauliyah. Ya, kita memperhatikan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena agungnya ciptaan itu menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Ya. Dan kita juga bisa memperhatikan ayat-ayat Allah yang qauliyah berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan dipelajari tafsirnya, dipelajari makna-maknanya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Bagaimana agungnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi itu adalah ketika ada orang Yahudi itu menceritakan bagaimana Allah menjadikan langit yang 7 itu ada di satu jarinya, ya, bumi ada di satu jemarinya, pohon-pohonan ada di satu jemarinya, dan seterusnya. Tapi mereka tak beriman. Maka Nabi SAW menyatakan wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Maka ini menunjukkan bahwa memperhatikan ayat-ayat Allah berupa kauniyah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat dari perbuatan-perbuatan Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, itu bisa menumbuhkan pengagungan. Ya. Dan ini salah satu pondasi dari agama kita. Maka kalau seseorang yang benar-benar mengenal Allah dengan perbuatan-perbuatannya, dengan agungnya ciptaan-ciptaannya, dengan sifat-sifatnya, maka dia akan mengenali keagungan Allah dan dia akan berhati-hati, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak layak, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang haram, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghukum dia dengan sebab satu dosa. Allah maha mampu. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah sama sekali enggak takut, enggak khawatir akibat dari perbuatan Allah menghukum hamba-hambanya. Ya, maka orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang haram, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Karena dia tahu perkara yang syubhat itu bisa mengantarkan dia pada perkara yang haram. Ya. Ini yang keenam. Sabian yang ketujuh. Ya, al-amalu ala tahqiqit taqwa fin nufus. Ya.
melakukan perbuatan-perbuatan, amal-amal yang bisa merealisasikan, mewujudkan ketakwaan di dalam hati. Ya. Dan ini juga kunci pokok. Ya, karena makanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali wasiat-wasiat takwa. Ya. Wasiat takwa itu Allah wasiatkan pada para nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha. Wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya. Wasiat takwa ini Allah wasiatkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa ini juga Allah wasiatkan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Maka wasiat takwa ini wasiat untuk seluruh manusia, yang terdahulu ataupun yang sekarang. Karena dia adalah pokok. Ya, pokok. Makanya di sini penulis mengatakan fa innat taqwa idza wujidat. Karena sesungguhnya takwa itu jika dia didapatkan pada diri seseorang, istaqamat ahwalul insan, maka keadaan manusia itu seluruhnya akan istiqomah, seluruh keadaannya. Fala yura haitsu nuhiya, maka dia tidak akan terlihat di tempat-tempat yang terlarang. Ya. Wala yufqadu haitsu umira, dan dia tidak didapatkan. Dia pasti didapatkan di tempat yang dia diperintahkan. Ya. Nggak akan kehilangan di tempat yang dia diperintahkan, dia mesti ada di situ kalau dia orang yang bertakwa. Ya. Dan dia akan naik kepada derajat yang tertinggi dengan tawarru, dengan sikap wara dari perkara-perkara yang mustabihat. Ya, dari perkara-perkara yang meragukan. Dan kebalikannya, jika takwa itu lemah, maka lemahlah seseorang, lemahlah jiwa seseorang untuk menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Ya. Maka Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ya, kita berusaha untuk apa? Merealisasikan takwa ini. Ya, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain, inilah 7 perkara yang disebutkan oleh penulis tentang jalan-jalan yang bisa merealisasikan sikap wara. Ya. Ada berapa? 7 ya. Pas ya, 7. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain, untuk lebih membuat kita bersemangat menempuh jalan-jalan yang tadi disebutkan untuk mencapai derajat wara, maka perlu kita mengetahui tentang samaratul wara, buah dari wara, wa asaruhu as-sulukiyah, dan pengaruh wara itu terhadap perilaku kita. Ya, ini agar kita lebih bersemangat. Ya. Awalan, yang pertama, annal qalila ma'ahu katsir, bahwa sesuatu yang sedikit jika dibarengi dengan wara, maka itu akan menjadi banyak. Yang sedikit akan menjadi banyak. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kenapa demikian? Karena seorang yang wara itu seperti seseorang yang memakai pakaian yang bersih, yang putih bersih, ya, yang dia jaga dari perkara-perkara yang kotor. Tidak ada yang mengotori pakaiannya dari perkara-perkara yang mustabihat. Ya. Sebagaimana kalau kita memakai baju yang putih bersih, kalau kita dapati ada kotoran sedikit, maka kita mengetahuinya. Benar nggak? Ya, beda kalau bajunya memang dari awalnya kulehe gitu ya. Mau ditambahin kayak gimana nggak nampak gitu.
Tapi kalau orang yang memakai baju putih bersih, maka ada sedikit saja kotoran. Kalau pakaiannya itu adalah pakaian agama, ketakwaan, sedikit saja kotoran dosa dia akan mengenalinya. Dia akan mengenalinya. Ini ada sesuatu yang tidak beres, tahu dia. Maka dia bisa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa berhati-hati dengan pakaiannya. Kalau dia lewat tempat yang ini kayaknya kalau saya lewat situ bakalan kecipratan air kotor, dia nggak akan lewat di situ. Atau setidaknya dia akan berjalan berhati-hati. Demikianlah orang yang warok. Orang yang warok dia akan berhati-hati ketika melewati perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang mutasyabihat. Sebagaimana seseorang yang memakai baju putih bersih, dia akan berusaha berhati-hati dari perkara-perkara yang bisa mengotori bajunya. Ya. Dengan keadaan seperti inilah seseorang yang bersih dari dosa-dosa, maka amal yang sedikit itu akan memiliki nilai yang besar. Ya. Ya. Dikarenakan ya, yang dihitung itu adalah dengan, yang diperhatikan itu adalah dengan muwazanah, dengan menimbang. Maka siapa yang kebaikannya itu mengalahkan keburukannya, maka dia akan selamat. Dan siapa yang keburukannya itu mengalahkan kebaikannya, maka dia akan binasa. Walihada qila, oleh karena itu dikatakan wailun liman ghalabat ahaduhu a'syarahu. Ini apa namanya, pepatah ini kayaknya perlu kita hafalkan dan perlu kita apa namanya ya, kita fikirkan baik-baik ya. Celakalah yang satuan-satuannya mengalahkan sepuluhan-sepuluhannya. Faham tak? Dosa-dosa itu dicatat dengan 1 atau 10? Orang yang melakukan 1 dosa dicatat dengan 1 dosa. Orang yang melakukan 1 kebaikan, dia dicatat 10 kalinya. Ya enggak? Maka celakalah orang yang satunya mengalahkan 10-nya. Celaka. Ya. Maka jika seorang itu warok, dia berhati-hati dari perkara-perkara yang mutasyabihat. Ya. Kemarin kita sudah bahas warok itu banyak ya, dari perkara yang mutasyabihat. Kalau misalnya dia ragu-ragu ini wajib atau ini sunnah, maka dia kerjakan. Ya. Kalau dia ragu-ragu perkara ini apa namanya boleh atau makruh, maka dia tinggalkan. Perkara ini haram atau perkara ini halal, maka dia tinggalkan. Maka orang yang seperti ini, orang yang wara' dari perkara-perkara yang mutasyabihat, maka dia tidak akan sama sekali meremehkan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada di dalam dirinya muncul keraguan-raguan terhadap satu perkara, apakah itu mustahab atau wajib, maka dia kerjakan. Dan jika muncul keraguan-raguan di dalam dirinya, apakah ini perkara yang makruh atau perkara yang boleh, maka itu dia tinggalkan. Dan ini semua adalah jalan menuju keselamatan. Ya. Fahada yurja lahu al-fawz wan najah. Maka diharapkan orang yang menempuh jalan seperti ini dia akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Sebagian salaf, di antaranya Yusuf ibnu Asbat, beliau mengatakan yujzi'u qalilul wara'i an kathiril amal wa yujzi'u qalilut tawadhu'i an kathiril ijtihad. Ya. Yang sedikit itu akan sedikit dari warok, ya, sedikit dari sikap kehati-hatian itu mencukupi dari banyaknya amal. Ya, maksudnya
sikap wara' itu lebih baik daripada banyaknya amal yang tidak disertai dengan wara'. Wa yujzi'u qalilut tawadhu, dan sedikit tawadhu itu mencukupi, lebih baik daripada banyaknya ijtihad. Ya, amal yang biasa sedikit tetapi disertai dengan wara' itu lebih baik daripada banyaknya amal yang tak disertai wara'. Ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan mithqalu dzarratin minal wara' as-salimi khairun min alfi mithqalin minas shaumi was shalah. Ya. Sebesar dzarrah itu semut, ya, sebesar semut dari wara' yang benar, maka itu lebih baik daripada 1000 mithqal. Mithqal itu timbangan, ya. Dari 1000 mithqal puasa dan sholat, ya. Ibrahim ibnu Adham, ya, beliau menyatakan atib mat'amaka, ya, sucikanlah makananmu, sucikanlah apa yang engkau makan. Wala 'alaika alla takuma minal laili wa tasuman nahar, dan tidak mengapa bagimu untuk tidak salat di malam hari dan tidak puasa di siang hari. Ya. Dengan apa? Menjaga makanan kita dari perkara-perkara yang syubhat, dari perkara-perkara yang haram. Kalau itu dijaga, ya, maka itu lebih baik daripada banyaknya sholat tetapi tidak disertai dengan sikap wara'. Ya. Lebih baik dari banyaknya sholat tapi tidak disertai dengan wara'. Dan tentunya yang paling sempurnanya apa? Ya banyak sholat tapi wara' juga. Ya, kalau itu mah cita-cita setiap hamba, ya, cita-cita setiap orang. Ya. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajmain, maka ini semuanya menunjukkan bahwasanya sikap wara itu adalah menjadi sebab bagi banyaknya pahala amal dan menjadi sebab beratnya timbangan kebaikan-kebaikan. Ya.